Nah, hari ini aku akan membahas secara khusus kisah salah satu istri Raja Henry ke-8 yang bernama Anne Boleyn. Anne ini merupakan salah satu permaisuri Inggris yang cukup kontroversial. Dia ini dikenal sebagai wanita yang cerdas tapi licik juga, serta mampu membuat Raja Henry ke-8 yang terkenal playboy kelas kakap tuh bertekuk lutut sama dia. Dan buat kalian yang belum tahu, Anne Boleyn ini merupakan istri keduanya dari Raja Henry VIII, sekaligus juga mama kandung dari Ratu Elizabeth I yang dikenal sebagai sebutan The Virgin Queen. Kisah Virgin Queen ini juga udah pernah aku bahas, nanti habis video ini kalian tonton ya. Nah, selain dikenal sebagai wanita yang cerdik, Anne ini juga punya peran yang signifikan kali gitu loh dalam perkembangan gereja di Inggris. Demi menikahi si Anne, Raja Henry ini sampai-sampai rela memutuskan hubungannya antara Inggris dan gereja Vatikan, tau kalian. Raja Henry bahkan nekat mendirikan gereja sendiri dengan peraturannya sendiri dan juga dipimpin oleh dia sendiri. Semuanya ini gegara pengaruh seorang Anne Boleyn. Nah, mau tahu kalian gimana kisah lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke ceritanya kita bahas dulu ya latar belakang dari si Anne Boleyn ini. Jadi Anne Boleyn ini lahir sekitar tahun 1501 sampai dengan 1507 di Istana Blickling Hall, Norfolk, Inggris. Untuk detail tahun lahirnya kapan setelah aku cari-cari memang nggak ada yang bisa menemukan info yang akurat. Intinya dia ini lahir di sekitar 1501 sampai 1507 ya. Nah, ayahnya si Anne Boleyn ini bernama Thomas Boleyn, seorang diplomat yang lahir pada tahun 1477. Secara latar belakang, bapaknya ini si Thomas Boleyn ini bisa dibilang bukan orang sembarangan loh. Dia ini merupakan cucu dari Geoffrey Boleyn, yaitu wali kota London yang menjabat sekitar tahun 1457. Secara karakter, bapaknya ini atau si Thomas ini dikenal sebagai sosok yang sangat ambisius. Dia cerdas juga, terpelajar, apalagi serta fasih kali berbahasa Prancis. Nah, atas keterampilannya tersebut, Thomas Boleyn ini pun dipromosikan langsung oleh Raja Henry ke-7 untuk menjadi wakil sipir bea cukai di Calais. Dan gak cuma bapaknya aja, ibunya Anne Boleyn yang bernama Elizabeth Howard juga berasal dari keluarga bangsawan terpandang kali lah dia pokoknya. Kakeknya si Anne dari belah mamanya yaitu Thomas Howard adalah the Duke of Norfolk yang kedua. Nah, Thomas Boleyn sama Elizabeth Howard ini pun akhirnya kemudian mereka menikah lah kan dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertamanya adalah seorang perempuan namanya Mary Boleyn, kakaknya si Anne kan. Terus ada anak keduanya laki-laki nih, abangnya si Anne namanya George Boleyn. Barulah yang ketiga si Anne Boleyn ini, dia anak bungsu. Sebenarnya juga si Anne ini punya beberapa saudara lagi ke bawah, tapi sayangnya mereka semua tuh nggak bertahan hidup gitu loh ketika masih bayi. Sehingga di keluarga ini hanya ada 3 bersaudara aja ya. Sejak kecil ketiga bersaudara tersebut pun sudah diajari banyak sekali pendidikan modern pada masanya seperti membaca, menulis, berbahasa asing serta bermain musik. Selain itu, Mary dan Anne ini juga diajak keterampilan feminin khas bangsawan pada masa itu, macam menjahit, menari, bernyanyi, dan kegiatan-kegiatan modern lainnya. Dan ketika mereka menginjak usia remaja, Thomas Boleyn ini mulai melihat nih kalau putri bungsu aku kayak punya bakat menonjol nih dibanding sama saudara-saudara yang lain. Dari situlah Thomas pun memutuskan kalau Anne ini harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik dari apa yang memang sudah mereka ajarkan. Akhirnya Thomas pun mengirim si Anne Boleyn untuk menjadi dayang seorang ratu Belanda yang bernama Margaret of Austria. Sementara kakaknya si Anne yaitu Mary Boleyn dikirim menjadi dayang di kerajaan Inggris saja gitu ya. Nah, dari situlah pada tahun 1513 untuk pertama kalinya Anne Boleyn pun meninggalkan Inggris dan mulai tinggal di istana Ratu Margaret yang memang terletak di Brussels tuh. Padahal anak bungsu nih, kakaknya disuruh tinggal di Inggris, tapi anak bungsunya dilemparkan ke negara lain karena dia tahu ada bakat menonjol dari si anak Anne Boleyn ini. Dan betul selama menjadi dayang Margaret of Austria tadi, Anne ini ternyata mampu beradaptasi dengan baik dan membuat sang ratu pun terkesan. Saking senangnya pada saat itu ratu sampai-sampai menulis surat kepada Thomas Boleyn, bapaknya si Anne ini. Dalam surat itu Margaret mengatakan betapa senangnya dia memiliki sosok pelayan yang cerdas dan juga cekatan seperti Anne. Jadi ini bukan lebih ke dayang sih, macam kaki tangan lah, tapi tetap aja jadi pelayannya pasti orang-orang pilihan ya kan. Dan selain itu juga Anne ini juga berhasil menoreh
berprestasi dengan menguasai bahasa Prancis. Sampai suatu kali si Anne ini pernah menulis surat panjang kali kan dalam bahasa Prancis, semua wak dikirim ke bapaknya. Nah, Thomas yang menerima perkembangan pesat putrinya ini jelas merasa sangat senang sekali, wak. Makanya si Thomas ini pun berinisiatif untuk membiarkan si Anne ini tinggal tuh di Brussels dalam jangka waktu yang lama. Udahlah, nggak apa-apa lah, di sana bisa jaga diri kok, dia makin bagus pun prestasinya. Nah, tapi wak, sayangnya rencana itu tidak berjalan mulus, dimana pada musim gugur tahun 1514 wak, Anne ini terpaksa dipindahkan ke Prancis untuk tinggal di istana Raja Louis ke-12. Loh, kenapa dia pindah, Nadia? Jadi ceritanya wak, di tahun itu, tahun 1514, istri Raja Louis 12 yang bernama Anne of Brittany ini baru aja meninggal dunia ya. Nah, sepeninggalannya istri ini wak, si Raja Louis ini pun jadi pengen nikah lagi. Kemudian Raja Louis pun mengirimlah surat kepada Raja Henry ke-8 di Inggris, dan dia meminta tolong supaya Henry mau menikahkan si Raja Louis ini dengan saudara perempuannya si Henry yang bernama Mary Tudor. Menerima permintaan dari Louis kan, Henry 8 pun setuju wak. Akhirnya pernikahan antara Raja Louis ke-12 dengan Mary Tudor pun digelar ya. Nah, setelah menikah wak, Mary Tudor pun minta ya ikut sama lakinya lah kan, dia suruh pindah ke Prancis karena dia sudah resmi menjabat sebagai Ratu Prancis ya kan. Nah, ketika si Mary Tudor ini pergi ke Prancis wak, Raja Louis ke-12 ini memperbolehkan Mary istrinya untuk membawa serta beberapa dayang-dayangnya dari Inggris. Bawalah seberapa sukamu. Dah lah tuh, dibawalah sama Mary Tudor beberapa gadis, di mana salah satunya adalah Mary Boleyn. Masih ingat kan, Mary Boleyn kan jadi dayang di kerajaan Inggris. Dibawa Mary Boleyn ke sana gitu. Nah, di momen yang bersamaan wak, Anne Boleyn ini yang merupakan warga Prancis cukup terkenal wak akan kemampuan berbahasa Prancisnya. Jadi nggak cuma sebagai dayangnya si ratu aja, tapi ya prestasinya tuh udah didengar di mana-mana kayak gitulah. Nah, berita tentang Anne Boleyn ini juga terdengar di telinganya Mary Tudor, majikan kakaknya ya kan. Oleh karena itu wak, Anne Boleyn ini pun diminta untuk menjadi dayang Mary Tudor sekaligus juga penerjemah di istananya. Akhirnya barulah di istana tersebut Anne Boleyn bertemu kembali dengan kakak kandungnya. Baik Anne maupun Mary Boleyn ini wak sama-sama menjadi apa? Dayangnya Mary Tudor ya. Tapi wak, sayangnya pernikahan Mary Tudor dengan Raja Louis 12 ini tidak bertahan lama. 3 bulan pasca pernikahan tersebut, tepatnya pada bulan Mei tahun 1515, Raja Louis 12 ini meninggal dunia gara-gara sakit. Nah, karena suaminya udah nggak ada, Mary Tudor pun ingin balik kampung. Dia pengen balik ke Inggris lagi bersama sebagian besar dayangnya. Harusnya termasuk Anne sama Mary dong ya kan. Tapi pada saat itu Anne dan Mary ini pun nggak ikut pulang tuh dia ke Inggris. Kenapa? Karena bapaknya mereka yaitu Thomas Boleyn ini belum ngebolehin mereka balik lagi ke Inggris. Udahlah, kalian tetap aja lah di Prancis dulu, belajar yang banyak dulu di sana nak. Ngertinya itu Mary Tudor, dah kalian stay aja di Prancis gitu. Dah akhirnya betulan wak, mau nggak mau mereka pun nurutin perintah bapaknya kan. Akhirnya Anne sama Mary pun memutuskan menjadi dayang di istana Ratu Claude atau putri dari Raja Louis ke-12 yang memang ada di Prancis. Dah Mary Tudor balik nih ke Inggris. Nah, selama tinggal di Prancis ini wak, rupanya Mary Boleyn si kakaknya si Anne ini ya suka bertingkah yang kurang baik dia di sana. Dia ini sering ketahuan jadi simpanan wak, jadi simpanan para bangsawan Prancis yang salah satunya adalah Raja Prancis I. Agak getek dia ini pokoknya memang. Nah, atas kelakuan buruknya itu Mary Boleyn pun sampai-sampai mendapatkan julukan sebagai The English Mare gitu, atau semacam perempuan yang nggak benar dari Inggris lah gitu. Reputasi Mary Boleyn yang kurang baik ini ternyata didengar tuh oleh keluarganya yang ada di Inggris, termasuk bapaknya. Nah, Thomas Boleyn yang tahu akan berita tersebut, dia jadi marah lah dia kan, dan langsung memerintahkan si Mary ini, udah kau balik aja ke Inggris, balik kampung kau. Ada aja perangaiku di sana. Nah, di saat yang bersamaan wak, Thomas Boleyn pun khawatir lah adiknya si Anne ini kan akan terpengaruh hal buruk yang dilakukan oleh putri sulungnya. Akhirnya si Thomas juga meminta Anne buat balik kampung juga ke Inggris. Dah lah, kalian berdua balik aja lah ke sini ya, daripada macam-macam kelakuan kalian di sana, malu-maluin nama keluarga, kata bapak ya kan. Dah lah, balik lah ini adik beradik berdua ini ke Inggris pada tahun 1521. Dan pada tahun itu pula wak, Mary Boleyn ini pun dinikahkan langsung nih dengan seorang pria bernama William Carey untuk bisa menutup aib keluarganya. By the way wak, berita kalau Mary ini perempuan yang nggak bener tuh udah tersebar di Inggris. Makanya si Thomas Boleyn ini nggak mau ngambil resiko. Akhirnya si Mary ini pun dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan tujuan kalau Mary ini sampai hamil, anaknya nggak bakal dicap sebagai anak haram sama masyarakat Inggris. Udah punya suami kok gitu. Nah, terus beberapa bulan kemudian, tepatnya pada Februari tahun 1522, baik Mary maupun Anne ditawarin lawa untuk menjadi dayang Ratu Inggris lagi, yaitu Catherine of Aragon di Greenwich.
Cambridge. Dan mereka berdua pun setuju. Pergilah mereka ini ke sana ya kan. Nah, selama menjadi dayang Catherine, si Mary Boleyn ini berulah kembali. Dia diketahui menjadi simpanan suami majikannya atau siapa? Raja Henry VIII, Raja Henry VIII atau suaminya Ratu Catherine of Aragon sendiri. Padahal waktu itu posisinya si Mary ini udah punya suami ya kan, tapi tetap aja dia tuh bertingkah. Nah, di sisi lain kelakuannya si Mary juga nggak beda jauh sama Raja Henry VIII. Di video sebelumnya kan aku pernah ceritakan kalau Raja Henry VIII ini merupakan sosok pria ganjen yang punya beberapa wanita simpanan. Betul, memang istrinya cuma satu tapi simpanannya banyak kali, tau kalian. Nah, hubungan gelap antara Henry dan Mary Boleyn ini pun berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dia jadi simpanan. Hingga akhirnya pada tahun 1525 Raja Henry pun udah jadi ngerasa bosan gitu sama si Mary, Akhirnya Raja Henry pun mencampakkan Mary begitu aja. Dan duel ini, Mary kan nggak dinikahi secara legal ya, makanya nggak ada kewajiban bagi Raja Henry ini untuk terus bareng-bareng sama si Mary, Ya kalau udah bosan ditinggalin gitu aja nggak apa-apa kok. Dah tercampak ini si Mary Boleyn akhirnya. Tapi meskipun kelakuan kakak perempuannya agak-agak barbar dikit gitu kan, Anne Boleyn ini justru memiliki sikap sebaliknya gitu loh. Anne diketahui punya standar khusus untuk menetapkan siapa pria yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Dia nggak mau gitu loh sembarangan milih calon suami. Anne Boleyn ini benar-benar memperhatikan bobot bibit bebet calonnya. Ini aku jelasin satu persatu pria yang sempat dikabarkan dekat sama si Anne Boleyn, ya. Nah, jadi ceritanya, tidak lama setelah si Anne ini balik ke Inggris, Thomas Boleyn sebenarnya juga sudah berniat untuk menikahkan anak bungsunya ini, si Anne. Kandidat pertama yang dikenalkan si Anne adalah pria yang bernama James Butler. Sekedar informasi aja, si James Butler ini adalah putra sulung dari Pierce Butler yang memiliki gelar bangsawan Earl of Ormond. Pokok bangsawan kali lah si James ini. Nah, terus Thomas Boleyn pun segera menemui Kardinal Wolsey dan juga Raja Henry VIII untuk meminta izin menikahkan si Anne dengan si James. Dalam pertemuan itu Henry ke-8 dan juga Kardinal Wolsey dengan senang hati memberikan izin. Kenapa harus izin sama Raja Nadia? Ini buat kalian yang belum tahu, setelah aku baca juga. Jadi ternyata pada masa pemerintahan Inggris pada saat itu, kalau ada misalnya keluarga bangsawan yang berencana untuk menikah, maka dia harus minta izin dulu sama raja atau ratu yang berkuasa. Makanya itulah pergi mereka minta izin dulu ya kan. Dibolehin sama raja. Nah, tapi waktu itu Anne Boleyn sendiri pula yang ternyata tidak begitu tertarik sama si James Butler ini, Tapi dia nggak berani nolak secara terang-terangan gitu loh, nggak berani. Secara kan rencana pernikahan mereka kan sudah disetujui sama raja kan. Masa tiba-tiba batal hanya karena aku nggak suka kayak gitu, Akhirnya apa? Anne pun menyusun rencana licik untuk menunda pernikahan tersebut. Dan entah gimana ceritanya, aku juga nggak dapat informasinya ya. Karena terus-terusan dimundurin, akhirnya rencana pernikahan Anne sama James Butler itu pun resmi dibatalkan. Dah nggak jadi kawin mereka. Terus nggak lama kemudian Anne pun dikabarkan dekat lagi dengan seorang pria pilihannya sendiri yang bernama Henry Percy. Nah, Henry Percy ini bisa dibilang bukan orang sembarangan juga loh. Dia ini merupakan seorang pangeran pewaris tahta Earldom of Northumberland, ya. Dan mereka berdua pun saling jatuh cinta kan, dan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Akan tetapi kali ini kebalikannya, malah Raja Henry VIII yang tidak setuju kalau si Anne ini nikah sama si Percy. Alasannya waktu itu, alasan ketidaksetujuan si raja ini karena Anne ini mau dia sebangsawan apapun tapi dia belum sederajat sama keluarganya Percy. Ditolak sama raja. Dah nggak jadi kawin lagi nih yang kedua kalinya kan. Nah, setelah pertunangannya sama Percy ini gagal, Anne ini pun kembali lagi berkenalan sama pria yang ketiga, namanya Thomas White. Nah, si White ini adalah sosok pria tampan, atletis, berkarisma lah kali. Dan selain itu dia berprofesi juga sebagai penyair dan sangat-sangat dihormati di kerajaan Inggris. Nah, untungnya gayung bersambut nih, mereka berdua pun saling jatuh cinta nih dan merasa cocok satu sama lain. Tapi hubungan mereka ini menemui kebuntuan lagi. Kenapa? Karena ternyata si White ini udah punya istri, sehingga sulit bagi mereka untuk menggelar pernikahan. Di sisi lain juga si Anne nggak mau tuh jadi simpanan. Dan akhirnya apa? Anne pun minta putus. Udah ada 3 laki-laki nih, nggak jadilah dia kawin-kawin, sampai akhirnya nasib si Anne Boleyn ini langsung berbalik dari seorang pelayan masuk dia jadi permaisuri, tau kalian. Nah, meskipun hubungan percintaannya selalu menemui jalan buntu, jangan salah kalian, Anne Boleyn ini merupakan gadis incaran para bangsawan Inggris. Dan salah satunya siapa?
Betul, Raja Henry ke-8 sendiri, Wak. Di hari pertamanya dia menjadi dayang di Greenwich tadi tuh, Anne Boleyn ini sudah mencuri perhatian banyak orang ya kan. Anne dipandang sebagai icon fashion di Inggris karena gaya berpakaian yang selalu modis, Wak. Selain itu si Anne ini kan juga dikenal sebagai cewek cerdas, kritis, serta memiliki jiwa pemberontak yang tidak umum dimiliki wanita Inggris pada masa itu. Unik kali lah pokoknya si Anne Boleyn ini, Wak. Nah, desas-desus tentang sosok Anne Boleyn ini juga akhirnya sampai tuh, Wak, di telinganya Raja Henry ke-8. Hingga pada suatu hari Raja Henry pun akhirnya bertatap muka secara langsung sama si Anne yang waktu itu lagi ngedampingin istrinya. Selama ini Raja Henry ke-8 tuh cuma tahu namanya aja, Wak, tapi dia nggak pernah ngeh nih yang mana satu gadis yang namanya Anne Boleyn di antara banyak dayang itu. Barulah di pertemuan tersebut, Wak, Henry langsung terpesona melihat kecantikan dan juga keunikan dari si Anne ini. Bisa dibilang Henry VIII ini tiba-tiba langsung jatuh cinta pada pandangan pertama lah gitu, Wak. Dan sejak saat itu Wak, Raja Henry VIII ini pun semakin intens mendekati si Anne dan berniat menjadikan Anne sebagai simpanannya. Namun pada saat itu Anne Boleyn ini dengan terang-terangan menolak tawaran Raja Henry karena si Anne ini udah tahu kalau kelakuannya Raja Henry ini memang gatal kali sama perempuan. Ditambah lagi Anne Boleyn nggak mau senasib miris seperti kakaknya yang dicampakkan gitu aja sama Raja Henry. Kakaknya kan bekas simpanan Raja Henry kan, nggak mau aku kalau jadi simpanan gitu kata dia kan. Nah, meskipun si Anne ini nggak mau dijadikan simpanan, Wak, ternyata ya dia mau aja dideketin sama Raja Henry. Tau kalian gimana ya, macam dia ini nggak bisa nolak gitu loh, malu-malu tapi mau indak-indak iyo juo gitu, ha. Henry pun pada saat itu dibuat bingung kali lah sama perlakuan dari Annie kan. Kok perempuan ini pandai kali narik ulur perasaan aku kayak gitu dalam hatinya. Nah, sikap tarik ulur Annie ini, Wak, rupanya nggak membuat si Raja Henry VIII ini menyerah. Dia yang ada semakin penasaran dan terus merayu Anne agar mau dijadikan wanita simpanannya. Di titik inilah, Wak, Anne yang memang udah mulai ngerasa geras sama bujuk rayuan si Henry kan. Akhirnya si Anne ini bilanglah ke Henry, asal kau tahu ya Raja, aku nggak sudi kalau sekedar dijadikan wanita simpanan aja. Lagi pula wanita simpanan kau kan udah banyak. Terus mau kau apa, kata Raja kan. Terus mau kau apa? Kalau memang kau nggak suka sama aku, kenapa kau ngerespon aku terus, kata Raja. Ya gini, kalau misalnya kau betul-betul cinta sama aku, nikahinlah aku secara resmi, ceraikan istrimu. Itu kata Anne Boleyn, Wak. Nah, mendengar permintaan tersebut, Wak, Raja Henry VIII justru menjadi semakin tertantang lagi dan betul-betul berniat menjadikan Anne sebagai istri sahnya, bukan jadi simpanan lagi, Wak. Padahal pada saat itu Raja Henry ini masih berstatus suami dari Catherine of Aragon. Keinginan Henry untuk menikahi Anne Boleyn ini kian membesar ketika dia menyadari bahwa istrinya sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan anak laki-laki. Waktu itu, waktu kejadiannya, Wak, ya, si Catherine ini sudah berusia 33 tahun. By the way, usia seorang wanita di atas 30 tahun di Inggris di masa itu dianggap terlalu tua waktu hamil lagi. Dan sekedar informasi juga, Wak, Raja Henry ke-8 ini punya obsesi untuk memiliki anak laki-laki supaya bisa dijadikan pewaris tahta. Akan tetapi dari pernikahannya dengan si Catherine, Wak, mereka hanya dikaruniai satu perempuan aja. Siapa namanya? Mary, yang lahir tahun 1515. Yang katanya Bloody Mary gitu. Ini ya. Dan sejak saat itu Catherine nggak pernah ngasih anak laki-laki lagi nih untuk si Raja Henry VIII. Nah, adalah tuh di momen ini kan Raja Henry udah mabuk kepayang kali sama si Anne Boleyn kan, Wak. Ditambah lagi dia merasa menemukan setitik harapan untuk mendapatkan keturunan seorang putra dari rahimnya si Anne yang pada saat itu juga masih berusia muda kali. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya, Wak, Raja Henry VIII nekat menceraikan Catherine demi bisa menikahi Anne Boleyn. Tapi ternyata juga nih, Wak, ya, rencana pernikahan mereka ditentang oleh banyak pihak, terutama oleh Paus di Vatikan. Paus sebagai kepala gereja Roma menolak rencana Henry ini karena di agama Katolik perceraian hukumnya haram. Tapi gegala Raja Henry ini sudah ngebet kali pengen nikah sama Anne, Wak. Dia pun mengambil keputusan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Paus. Saat itulah Raja Henry ini mendirikan gereja Inggris dan menjadikan dirinya sendiri sebagai kepala gereja. Dia bikin gereja sendiri, dia bikin aturan sendiri, dia pimpin sendiri. Kayak itulah. Dan permintaan Anne tuh nggak cuma itu aja, Wak. Selain meminta Henry untuk menceraikan istri pertamanya, Anne juga meminta agar Catherine, mantan istrinya Raja Henry VIII ini, dipisahkan dari anaknya Mary. Mendengar permintaan Anne, Henry setuju
aja, dan nurutin nih semua kemauan si Anne nih. Betulan Wak Henry pun kemudian memindahkan Catherine ke Moor House di Hertfordshire, sedangkan Mary anaknya dikirim ke istana kerajaan yang ada di Richmond, Surrey. Kasian kali lah pokoknya nasib ibu anak ini Wak Catherine sama si Mary ini. Setelah resmi bercerai pun Catherine masih harus menerima kenyataan kalau Mary ternyata juga selain diasingkan dari dia, Mary ini juga dicoret sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Hal ini dikarenakan Mary dianggap sebagai anak tidak sah Raja Henry ke-8 menurut versi dia. Dan semua ini terjadi akibat apa? Tipu daya dari seorang Anne Boleyn, Wak. Nah terus Wak, 3 bulan pasca bercerai dari Catherine, Henry akhirnya secara resmi menikahi Anne Boleyn dalam sebuah upacara rahasia. Dan pada tanggal 25 Januari 1533, Anne pun muncul untuk pertama kalinya di hadapan publik sebagai permaisuri Inggris sekaligus juga pengganti Catherine of Aragon. Naik tahta dia, Wak. Dulunya pelayan, sekarang jadi permaisuri Inggris kedua yang berhasil menyingkirkan posisi permaisuri pertama. Ya Allah. Nah, sejak pernikahan itu, kisah cinta antara Raja Henry VIII dan juga Anne Boleyn pada saat itu ramai sekali diperbincangkan orang. Banyak yang mendukung, banyak pula yang menghujat. Tapi uniknya nih, Wak ya, ada beberapa pihak yang mengatakan kalau Anne Boleyn ini adalah figur penting dalam sejarah politik kerajaan Inggris. Kok bisa kayak gitu? Ya itu tadi, gegara Anne Boleyn ini berhasil menggeser tahta ratunya sekaligus juga memanipulasi Raja Henry VIII yang memang terkenal playboy. Atas peristiwanya itu, tidak jarang Anne Boleyn ini digadang-gadangkan sebagai ikon wanita feminis di abad pertengahan kayak gitulah. Anne ini dianggap sebagai seseorang yang sangat licik, cerdik, punya pendirian kuat, serta tidak gampang dipermainkan oleh pria. Nah, di sisi lain nih Wak ya, Raja Henry VIII juga merasa sangat bangga kali nih bisa memperistrikan Anne Boleyn. Raja Henry yakin sekali kalau istri keduanya ini akan berhasil memberikannya anak laki-laki. Tapi sayangnya keinginan tersebut hanyalah tinggal harapan saja, Wak. Dimana pada tanggal 7 September tahun 1533, Anne Boleyn ternyata melahirkan seorang bayi perempuan yang dikasih nama Elizabeth. Nah, dia inilah, Wak, anak perempuan Anne Boleyn yang kelak dikenal sebagai siapa? Ratu Elizabeth I atau Virgin Queen. Nah, ini udah keluar anak perempuan pula gitu kan. Aduh, gimana nih? Nah, meskipun Raja Henry ke-8 ngerasa kecewa anak yang terlahir dari Anne yang pertama kali ini bukan laki-laki, dia tetap merayakan kelahiran putrinya ini secara besar-besaran, Wak. Pada saat itu Raja Henry masih positif thinking kali lah kalau Anne ini pasti akan melahirkan bayi laki-laki di kehamilan berikutnya. Ya, terus tunggu beberapa tahun kemudian, Wak, Anne hamil lagi nih untuk kedua kalinya kan. Dan kali ini dia mengandung janin berjenis kelamin laki-laki. Udah senang kali lah Raja Henry, akhirnya aku punya anak laki-laki. Terima kasih istriku tercinta gitu kan. Udah senang juga lah, siapa aku bisa mempertahankan tahtaku. Ini Inggris akan jatuh ke tangan anak aku besok, kayak gitulah. Tapi sayangnya, Wak, kebahagiaan tersebut sirna ketika Anne mengalami keguguran. Dicoba lagi kan, Wak, beberapa tahun berikut ya, Anne balik hamil lagi, tapi lagi-lagi dia mengalami keguguran untuk kedua kalinya, sehingga di pernikahan tersebut mereka hanya dikaruniai satu anak perempuan, yaitu Ratu Elizabeth. Tuh aja lah. Sama kasusnya si Anne kayak Catherine kan, padanmu ke. Nah, kegagalan Anne Boleyn memberikan keturunan bayi laki-laki ini, Wak, akhirnya membuat Raja Henry pun berpikir, sia-sia aku nikahin kau, banyak cerita ya kau, ternyata nggak bisa juga aku ngasih aku anak laki-laki. Nah, Henry, Wak, yang dulunya sayang kali sama si Anne Boleyn ini kan, sekarang sudah menyimpan kebencian yang teramat sangat gitu sama istrinya nih. Kekecewaannya terhadap Anne Boleyn yang nggak bisa juga ngasih dia anak laki-laki membuat Henry pun kembali berselingkuh dengan seorang perempuan bernama siapa? Jane Seymour, yang merupakan pelayannya Anne Boleyn. Dan betul, Wak, sama patternnya tuh di titik ini Raja Henry pun udah macam nggak sabar kali lo pengen nikahin Jane pelayan ini, karena lagi-lagi Raja Henry ke-8 ini berpikir barangkali Jane ini bisa memberikannya anak laki-laki. Maka kemudian Henry pun menyusun rencana licik untuk menyingkirkan si Anne Boleyn, Wak. Dan kalian tahu, Henry dengan tega memfitnah Anne Boleyn dengan 3 tuduhan palsu. Yang pertama, Anne dibilang sudah berselingkuh di belakangnya dengan 5
5 pria yang berbeda. Wah, itu tuduhan pertama. Tuduhan kedua, Anne Boleyn ini dibilang sudah melakukan hubungan seksual atau incest dengan kakak kandungnya yaitu George Boleyn. Terus yang ketiga, Anne Boleyn dituduh telah menggunakan ilmu sihir demi mendapatkan gelar sebagai permaisuri Inggris kedua, serta demi bisa menikah dengan Raja Henry ke-8. Dikasih 3 tuduhan kayak gitu langsung dia sama suaminya sendiri. Dan atas tuduhan tersebut apa? Anne Boleyn pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara apa? Dipancung katanya. Dan setelah melewati proses persidangan, jadwal eksekusi Anne Boleyn ini pun akhirnya ditetapkan tanggal 19 Mei tahun 1536 di Menara London, Wak. Dan sesaat sebelum kematiannya, Anne Boleyn ini memberikan semacam pidato terakhir dan dia menyatakan kalau dirinya tidak bersalah. Anne sebenarnya tahu kalau dia ini sebenarnya sudah dijebak sama suaminya sendiri. Tapi sayangnya ini nggak bisa buat apa-apa kau. Ya Allah. Pasrah aja dia. Dan setelah dieksekusi, mati dia kan. Setelah meninggal dunia, Anne Boleyn ini pun dimakamkan di Kapel St. Peter at Vincula, Wak. Dan FYI, Wak, pemakaman Anne Boleyn ini bisa dibilang sangat-sangat tidak layak waktu itu. Kenapa? Karena sama sekali nggak ada batu nisan yang bisa menandai kok inilah lokasi jasadnya Anne Boleyn. Sehingga tidak banyak nih, Wak, orang yang tahu kalau di kapel tersebut ada makamnya Anne Boleyn. Hingga akhirnya pada tahun 1876, Wak, atau pada masa kekuasaan Ratu Victoria, tulang belulang Anne Boleyn ini pun berhasil diidentifikasi ketika dilakukan pemugaran kapel. Dan untuk menghormati Anne Boleyn, Ratu Victoria pun memerintahkan agar makamnya Anne Boleyn itu dipasangin lantai marmer gitulah sebagai penanda. Nah, bisa nanti kalian berkunjung ke sana kalau kalian mau singgah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari sosok permaisuri kontroversial di Inggris yaitu Anne Boleyn. Meskipun awalnya dia ini bersalah karena sudah menyingkirkan Catherine of Aragon, akhir dari kisah hidup dari Anne ini juga nggak kalah miris, Wak, ya. Dia harus kehilangan nyawanya dengan tragis di tangan suaminya sendiri yang memang sudah dasarnya playboy dan licik. Parahnya lagi, Wak, 11 hari pasca Anne meninggal nih, tanggal 30 Mei 1536 itu, Henry langsung menggelar pernikahan dengan Jane Seymour. Gimana, Wak? Ya mungkin bisa dibilang Anne ini ya kena hukum karma kan. Dulu dia ngerebut si Henry dari Catherine. Nah sekarang gantian dia yang dicampakkan. Tapi sama juga Wak, nggak lama setelah Raja Henry nikah sama Jane nih, diceraikan juga si Jane. Dia nikah lagi sama wanita lain. Total ada berapa Raja Henry nikah? Kemarin aku bilang ada 6 perempuan. Ini yang nikah resmi nih, Wak, ya. Belum lagi hitung simpanan-simpanan dia lagi. Kalian tonton aja lah video aku habis video ini. Ada Raja Henry 8 beserta istri-istrinya sama Ratu Elizabeth I kalau kalian mau tonton ya. Dan sebelum aku menutup video ini, ada satu informasi menarik menurut aku perihal eksekusi Anne Boleyn, Wak. Jadi ternyata nih, Algojo yang mengeksekusi Anne ini bukan berasal dari Inggris, melainkan dari Prancis, Wak. Prancis. Kenapa? Raja Henry ini ternyata sengaja mendatangkan ahli pedang yang sangat kompeten untuk bisa mengurangi rasa sakit ketika si Anne ini dipenggal. Katanya Algojo Prancis ini punya semacam trik khusus gitulah, yaitu dengan mengajak ngobrol Anne ini terlebih dahulu sebelum akhirnya mengeksekusinya. Dan ketika perhatian Anne ini teralihkan gitu kan, diajak ngobrol, barulah Algojo langsung ditebasnya kepala siapa itu. Lah, terpisah. Cara tersebut dipilih gegara katanya itu tidak terlalu menyakitkan bagi Anne, langsung hilangnya kayak gitu.